Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi di News TV. Bersama saya Dewi Utari beserta rekan-rekan saya. Dalam beberapa menit terdepan, kami akan menyajikan berita-berita terhangat. Di antaranya ialah yang pertama, virus COVID-19 ternyata berdampak pada beberapa sektor kehidupan. Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategy Studies CISS yaitu Mansiman Wijoyonegoro yang kerap dipanggil Simon mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, bukan hanya kesehatan dan ekonomi, tetapi juga menyangkut sisi pertahanan dan keamanan negara. Hal ini ditegaskannya saat ia meluncurkan buku karyanya yang berjudul Perang Global Melawan Corona. Simon mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini sangat kompleks. Banyak pihak mengatakan bahwa virus COVID-19 adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju pada titik keseimbangan baru. Menurut Simon, Indonesia tidak dapat memandang bahwa COVID-19 sebagai situasi ancaman kesehatan semata. Ada perspektif lain yang perlu ditelusuri dan diperdalam lebih lanjut. Simon melalui bukunya mengimbau warga negara dapat lebih siaga dalam menghadapi ancaman wabah seperti COVID-19. Simon juga mengatakan bahwa dari sisi dunia intelijen dan pertahanan, pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi pada operasi militer. Ini merupakan upaya pemerintah terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak yang konflik serta terhadap penyakit infeksi endemis. Baik, berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Miftahul Ilma. Baik, terima kasih Dewi Utari. Berita selanjutnya mengenai bahwa Pancasila jadi pedoman penanganan pandemi COVID-19. Pancasila sebagai dasar-dasar ideologi negara menjadi keunggulan Indonesia jika dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki falsafah atau dasar bernegara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Wijoyo mengatakan bahwa negara-negara yang tidak memiliki landasan negara akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan. Pancasila selain mengatur substansi nilai-nilai yang menyatakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga secara sadar mencari kesepakatan untuk menemukan kaidah yang merespon ciri masyarakat Indonesia yang berkarakteristik komposisi mayoritas-minoritas serta kekebinekaan. Kata Agus, menurutnya aspek yang terkadang dalam Pancasila menjadi kaidah pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu terwujud dalam efektivitas pemerintahan yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk saling peduli dan menjauhi sikap mementingkan diri sendiri juga menjadi wujud pengejawantahan Pancasila. Agus mengatakan, nilai ini merupakan cerminan dari nilai terdalam yang ada dalam kearifan lokal kita, termasuk yang terkandung dalam Pancasila, yaitu gotong royong atau kebersamaan. Menurutnya, dengan gotong royong atau upaya yang berangkat dari individu dalam menangani COVID-19, maka akan membentuk ketahanan nasional. Alhasil, keberhasilan mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat bergantung dari usaha perorangan dalam membangun daya tahan tubuh sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Afifah Nurrahmi. Terima kasih kepada Miftahul Ilma. Selanjutnya berita mengenai skenario new normal dalam perspektif sosial budaya. Pandemi COVID-19 yang telah dihadapi oleh masyarakat dunia memaksa manusia melakukan perubahan sosial untuk bisa berdamai dengan virus yang berbahaya ini. Perubahan sosial yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat yang kini selalu menggunakan masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial merupakan respon dari masyarakat, baik disadari maupun tidak, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang telah terjadi di sekelilingnya. Perubahan menuju perilaku new normal pun tidak mudah diterapkan. Di beberapa kelompok masyarakat, tidak jarang ditemukan beberapa pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Oleh sebab itu, salah satu strategi
efektif yang dilakukan agar perubahan tersebut terinternalisasi dengan cepat di setiap individu masyarakat adalah dengan mekanisme revolusi. Yang pertama ada the leader. Untuk mewujudkan terjadinya perubahan perilaku new normal yang berlangsung dengan cepat, secara sosiologis dibutuhkan peran pemimpin yang memiliki power and influence terhadap anggota masyarakatnya. Pemimpin tersebut bisa merupakan tokoh formal maupun informal. Sanksi dan kontrol sosial. Kegiatan perubahan tersebut telah diterima dengan nilai dan norma yang ada di setiap masyarakat. Guna memastikan nilai dan norma tersebut ditaati oleh setiap anggota masyarakat, maka perlu diadakannya mekanisme pengendalian sosial. Pengendalian berupa sanksi sosial terlihat melalui olokan, ejekan, sindiran, atau bahkan pengucilan terhadap anggota masyarakat yang melanggar. Dan yang ketiga ada pendekatan sosial budaya cenderung efektif. Melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang unik di tiap kelompok masyarakat, perubahan akan dapat diterima dan lebih cepat terjadi. Sekian berita yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan lagi kepada Dewi Utari. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ingat selalu pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.